Kami kagum akan Engkau Tuhan. Untuk setiap hal yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, sejak awal kami dalam kandungan ibu kami, Engkau sudah merajut setiap kami Tuhan. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menarik gereja-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Untuk pagi hari ini sama-sama kami datang memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Kami mau menghentikan kegiatan kami. Dan kami mau fokus Tuhan. Untuk ada di dalam hadirat-Mu dan mendengar suara-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya. Biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Membangkitkan yang lemah Tuhan. Yang sedang bimbang. Bahkan Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan Tuhan melalui streaming video. Kami berdoa kuasa-Mu jamah, sembuhkan dan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu di dalam Kristus ada pengharapan. Kami tahu di dalam Kristus ada jawaban. Kami tahu di dalam Kristus ada jalan keluar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berbicaralah Tuhan. Karena kami mau dituntun dan diajar. Di dalam nama Yesus. Semua yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kabarnya pasti luar biasa. Amin, haleluya. Saudara, hari ini kita sedang memasuki masa-masa dalam agenda kekristenan saudara. Segera kita akan masuk di minggu yang terakhir bulan Mei, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Ya, 10 hari setelah itu kita merayakan Hari Raya Pentakosta, saudara. Nah, saudara, pada hari raya Pentakosta itu terjadi revival yang luar biasa, ya. Dan sejak hari itu, ya, Injil itu menyebar dengan begitu luar biasa, dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sampai dengan hari ini. Saudara dan saya di tempat ini, itu salah satu dampak dari revival yang terjadi di hari raya Pentakosta. Yang mengerti katakan yes. Dan terus Tuhan bekerja. Ya, dan Tuhan tidak berhenti. Dan Tuhan juga mau pakai saudara dan saya dalam kegerakan di akhir zaman ini saudara. Ya, di mana di akhir zaman ini Tuhan tidak akan menahan-nahan lagi. Pencurahan Roh Kudus, hujan awal hujan akhir akan terjadi atas dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Yang siap tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita, haleluya. Saudara siap untuk jadi bagian dari revival di akhir zaman, yang siap katakan yes. Ya. Nah saudara, di mana kita akan mulai revival ini saudara? Ya, di akhir zaman ini. Klik selanjutnya Kak. Saudara, revival begins with you. Ya. Saudara, kadang-kadang orang cari-cari ya saudara. Wah, ada kebangunan rohani di mana gitu ya. Saudara, sesungguhnya saudara dan saya lah menjadi agen pembawa api kebangunan rohani. Yang ngerti sekali lagi katakan amin. Ya, saudara, ini kisah ketika peristiwa Pentakosta terjadi. Ya, saudara, waktu itu ada salah satu murid Kristus yang sempat saudara mengalami aib hidupnya. Bahkan dia mungkin hari itu mengalami hinaan yang luar biasa dan dia kehilangan integritas dan kredibilitasnya. Namanya adalah Petrus. Karena Petrus yang seorang pemberani, ya, di malam Yesus ditangkap, dia menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali, ya, sebelum ayam berkokok. Nah saudara, di hari Petrus menyangkal Yesus 3 kali, itulah hari di mana integritasnya hancur total. Ya saudara, orang kenal dia sebagai seorang yang maju paling depan. Ya, bahkan ketika Yesus hendak ditangkap di Taman Getsemani, siapa yang maju duluan saudara? Petrus. Ya. Dia ini pemimpin saudara dari para murid yang ada. Dan kata-katanya didengar oleh yang lain. Tetapi hari itu,
runtuh semuanya, saudara ya. Hancur lebur, ya, karakternya habis, ya, kemudian integritasnya dipertanyakan, kredibilitasnya saudara hancur lebur hari itu. Dan ketika Petrus sudah menyangkal Yesus, ya, ketika pagi hari saya rasa ya, kalau saya jadi Petrus ya saudara, itu saya pasti malunya bukan main. Ya apa ya saudara? Kalau zaman dulu ada masker saudara, saya yakin Petrus pakai masker saudara ya. Wah, nutupin saudara ya, pakai masker, pakai hoodie saudara ya. Waduh, biar nggak ketahuan, rasanya malunya bukan main. Dia baru saja menyangkali Tuhannya. Tetapi kita tahu peristiwa Pentakosta itu, ketika api Roh Kudus dicurahkan, Petrus yang sudah hancur lebur, Petrus yang sudah ada di titik paling bawah, ketika Tuhan pulihkan dia, dan ketika Tuhan curahkan Roh Kudus atas hidup Petrus, apa yang terjadi? Ya, ketika para murid ini mengalami baptisan Roh Kudus, dan orang bertanya-tanya, mereka bilang ini orang-orang lagi mabok nih ya. Ya, lalu Petrus apa yang dikatakan? Firman Tuhan berkata, Kisah 2 ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Saudara, Petrus yang tadi rasanya ingin hilang lenyap gitu loh saudara. Saya nggak tahu saudara pernah ngalami nggak? Rasanya, aduh Tuhan kalau bisa ngilang gitu dari Indonesia, saking malunya. Ya, saya nggak tahu pernah melakukan sesuatu hal yang membuat saudara rasanya gagal atau malu. Ya, rasanya pingin hilang aja gitu saudara. Tring gitu hilang ya. Saudara, Petrus ngalami hal seperti itu. Malunya bukan main. Ya saudara. Tetapi setelah dia dipulihkan dan Roh Kudus dicurahkan, Petrus yang sudah hancur lebur, firman Tuhan katakan, maka bangkitlah Petrus. Saudara, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka segala kehinaan, segala aib yang ditimpakan atas hidup saudara dan saya, itu ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Yang mengerti katakan amin. Ya, semua kehancuran yang pernah saudara lakukan, ketika kita datang sama Tuhan, Dia sanggup untuk membuat saudara bangkit sama seperti Petrus bangkit kembali. Yang ngerti, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata, maka bangkitlah Petrus. Saudara, Petrus bangkit lagi saudara. Dan seorang yang kata-katanya sudah kehilangan makna. Kenapa? Karena kata-katanya gak bisa dipegang lagi. Kata-katanya gak bisa dipercaya lagi. Karena dia pengkhianat. Tetapi hari itu firman Tuhan katakan, dia membuat satu statement. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Dan kemudian dia mulai berkata-kata kembali saudara. Ya, seorang yang kata-katanya sudah gak bisa didengar. Saudara, dalam keluarga, salah satu yang kata-katanya harus dapat dipegang, itu adalah kepala keluarga. Betul ya? Kepala keluarga itu yang harus bisa dipegang. Tapi mungkin ada beberapa dari bapak, bukan bapak ibu ya, kepala keluarga ya, terutama kaum bapak, kaum pria ya, yang mungkin sudah kehilangan integritas. Entah mungkin dulu pernah jatuh dalam perselingkuhan, atau pernah berbohong, whatever bapak ibu, pernah berbuat salah. Hari ini firman Tuhan datang ke dalam hidup saudara. Kalau Petrus dulu memiliki aib, dan Tuhan ambil aib itu di kayu salib, maka aib saudara dan saya juga Tuhan tanggung di kayu salib. Supaya saudara dan saya bisa bangkit dan bisa menjadi api, pembawa api revival itu. Saudara, Petrus tiba-tiba dia mulai berkata-kata kembali. Orang yang kata-katanya udah gak mau didengar lagi oleh orang lain. Tiba-tiba ketika Roh Kudus memenuhi hidupnya, dia berkata-kata dengan penuh kuasa dan wibawa sama seperti Tuhan Yesus. Dan beberapa saat kemudian firman Tuhan berkata apa? Ayat 41. Orang-orang
yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, saudara, dari seorang yang sudah kehilangan integritas, dari seseorang yang sudah tidak punya kredibilitas lagi. Tetapi hari itu saudara, kata-katanya kembali dipenuhi dengan kuasa. Saudara, saya tidak tahu separah apa, seterpuruk apakah saudara hari ini. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan sanggup membangkitkan saudara dan saya. Sehingga kita sanggup jadi berkat bagi banyak orang yang percaya. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita, haleluya. Bilang kiri kanan, bangkit. Amin. Ya, maka bangkitlah Petrus. Saudara, revival dimulai dari saudara dan saya yang mengalami kebangkitan terlebih dahulu. Ya, ketika Petrus mengalami revival, Petrus yang sudah hancur lebur, dia mengalami revival saudara. Maka api revival yang ada dalam hidup Petrus, hari itu sama seperti gambar yang saudara lihat. Menyebar ke berapa banyak orang saudara? 3.000 orang. Dari satu orang yang terbakar api Roh Kudus. Dari satu orang yang terbakar dengan api kebangkitan dan kebangunan rohani. Dia menyebar ke banyak orang. Ke 3.000 orang. Dan tidak berhenti sampai 3.000 orang. Karena menyebar sampai hari ini ke dalam hati dan hati saudara dan hati saya. Amin Bapak Ibu. Nah saudara, artinya apa? Artinya saudara dan saya lah yang Tuhan mau pakai. Jadi pembawa api revival. Ya saudara. Kalau hari ini saudara masih dalam keterpurukan, inilah waktunya saya dan saudara untuk tidak nyaman dalam keterpurukan. Dan siap untuk bangkit. Yang mau katakan amin. Ya kalau zaman dulu saudara, ya Petrus itu khotbah 3.000 orang bertobat. Hari ini saudara, ya hari ini Tuhan bisa pakai saudara dan saya berlipat kali ganda. Ya nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi sama-sama kita sepakat ya saudara. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kalau kita mau jadi pembawa api, kita tidak menikmati keterpurukan kita, mengasihani diri. Ya tadi pagi saya khotbah tema yang berbeda. Ya saudara, ada wanita sakit pendarahan 12 tahun. Ya saudara, tapi puji Tuhan, ya sejak hari itu ya saudara, dia tidak menjadi wanita yang sakit pendarahan 13 tahun. Enggak. Dia cuma berapa tahun? 12 tahun. Kenapa saudara? Karena dia tidak menikmati keterpurukannya. Dia tidak jadi orang yang punya mental korban. Orang kalau sakit itu kan maunya dikunjungi. Ya saudara, maunya diperhatikan. Merasa left behind. No. Firman Tuhan katakan ketika dia mendengar kabar tentang Yesus. Dia bangkit. Dan dia datang kepada Yesus. Ya walaupun dengan kondisi yang begitu hancur. Sulit menerobos masuk kerumunan. Wanita sakit pendarahan ini saudara, menerobos kerumunan, mungkin kakinya kepalanya ketendang saudara, karena dia harus merangkak. Dan dia jamah jumbai jubahnya. Dan hari itu revival terjadi atas hidup wanita ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan tenggelam dalam romantika korban lagi. Karena Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk jadi berkat bagi banyak orang. Yang setuju katakan yes. Yang mau dipakai. Mau jadi api revival. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Oh, tos kiri kanan siap dipakai Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita harus siap berdiri bagi banyak orang. Klik selanjutnya Kak. Ya. Stand up for others. Saudara, ketika Pentakosta itu terjadi, kita tahu Tuhan Yesus berkata kepada para murid untuk stay di Yerusalem. Karena tidak lama lagi engkau akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu kisah para rasul berkata seperti itu. Nah saudara, ternyata sebelum peristiwa Pentakosta, dalam 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 6, ya firman Tuhan sampaikan, ternyata di masa-masa sekarang ini dalam perayaan hari raya kita saudara, setelah Tuhan Yesus bangkit, ya sampai nanti naik ke sorga, ya dan setelah itu 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan, maka di masa-masa penampakan Tuhan Yesus, satu kali ada satu momen di mana dia menampakkan diri kepada 500 ya saudara sekaligus, menampakkan diri.
Ya, tetapi kita tahu bahwa at the end of the day, yang berkumpul di loteng Yerusalem itu ada berapa banyak? 120 orang. Bahkan setengahnya pun tidak. Betul ya Bapak Ibu? Setengahnya pun tidak. Hanya 120 orang yang tetap mau stay dan menantikan janji Bapa bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, tidak semua orang meresponi panggilan ini. Tapi kalau tadi saya lihat, ya rasa-rasanya semua angkat tangan ya saudara ya. Siap untuk menjadi pembawa api kebangunan rohani, amin. Ya, tidak lagi menikmati penderitaan, setuju Bapak Ibu ya? Ya, tidak lagi ya hidup dalam romantika korban lagi, no. Tapi stand up for others. Nah, ketika saudara mengambil keputusan untuk berdiri bagi banyak orang, what will happen? Ini salah satu contoh yang terjadi Bapak Ibu. Klik selanjutnya Kak. Saudara, ini orang-orang yang mau berdiri bagi orang lain. Ya, dalam kitab Esther pasal 10, ada seorang tokoh yang bernama Mordekai. Dan firman Tuhan katakan Mordekai ini orang Yahudi. Dia tinggal waktu itu dalam pembuangan juga. Ya, awal itu bangsa Israel dibuang ke Babel. Lalu Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia. Sehingga orang-orang Israel ada di bawah kekuasaan Persia. Dan waktu itu salah satu raja Persia namanya Ahasiweros. Dia sedang mencari ratu. Karena ratu ya yang waktu itu bersama dengan namanya Ratu Wasti saudara. Itu gak mau taat sama dia. Ya. Kemudian singkat cerita saudara baca sendiri kitab Esther. Akhirnya Esther menjadi ratu. Dan salah satu peran sehingga Esther jadi ratu itu ayah angkatnya namanya Mordekai. Dan Mordekai ini punya musuh di kerajaan Persia. Namanya Haman, saudara. Haman ini hendak membinasakan orang-orang Yahudi. Tetapi Mordekai ini berdiri bagi bangsanya. Ya, firman Tuhan katakan, karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Dan ia dihormati oleh orang Yahudi. Serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya. Dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Siapa Ahasiweros? Siapa Mordekai? Ternyata Mordekai ini adalah seorang yang mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi orang-orang sebangsanya. Pertanyaan saya, siapakah saudara? Ya kan tadi kan, siapakah Mordekai? Oh jawabannya, Mordekai adalah orang yang mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya. Pertanyaan saya, siapa saudara? Sebut nama masing-masing saudara. Ya, siapa saudara? Waduh Pak, saya lagi puyeng 7 keliling Pak. Ya, habis pinjolnya ada 15 Pak. Waduh saudara ya. Waduh Pak, boro-boro mikirin orang lain Pak. Ya mikirin diri sendiri aja udah repot. Ya, saudara, kenapa Mordekai firman Tuhan katakan jadi orang kedua di bawah Ahasiweros? Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, ia tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri, tapi ia mengikhtiarkan yang baik dan berbicara keselamatan untuk bangsanya. Saya mau nanya Bapak Ibu di tempat ini, berapa banyak yang setiap hari berdoa bagi Indonesia? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Wow! Luar biasa sedikit saudara. Ya, saudara kan tadi siapakah Mordekai? Ya, pertanyaan dibalik saudara. Siapa saudara? Ya, kalau saudara disuruh jawab siapa saudara? Apakah saya dan saudara termasuk orang yang mengikhtiarkan keselamatan bagi Indonesia, bagi kota Depok? Ya Bapak Ibu, ya saudara, Ahasiweros ini bukan warlock loh saudara. Sudah tahu warlock? Warga lokal ya saudara. Mordekai ya. Mordekai ini bukan warlock, bukan warga lokal. Dia orang Yahudi, minoritas yang ada di kerajaan Ahasiweros. Dia tidak punya akses langsung ke pusat kekuasaan. Ya, dia minoritas, itu yang pertama. Yang kedua, dia orang buangan saudara. Berarti warga kelas 2 atau kelas 3 ya saudara ya. Ya, bukan warga utama.
Ya, orang buangan, saudara. Tidak punya akses kepada kekuasaan. Ya, bukan ordal, saudara. Apa itu ordal? Orang dalam, saudara. Bukan juga akamsi. Apa itu akamsi? Anak kampung sini, saudara ya. Bukan semuanya, saudara. Tapi catat baik-baik. Dari semua status minoritas dia. Ketika dia berdiri bagi bangsanya, Tuhan bawa dia naik. Jadi orang nomor 2 di tempat di mana dia tidak punya akses kepada kekuasaan, saudara. Kenapa? Karena ketika terang itu menyala, firman Tuhan katakan tidak ditaruh di bawah gantang, tapi ditaruh di atas kaki Dian supaya menerangi semua orang. Saudara, kalau engkau berdiri bagi orang lain, engkau berdiri bagi bangsa dan kotamu, maka Tuhan akan angkat saudara ke level kota dan level bangsa. Ngerti ya saudara? Tapi kalau saudara mikirin diri sendiri, ya level saudara level diri sendiri saudara. Ya, saudara liburan sendiri. Tapi kalau saudara levelnya level kota dan bangsa, saudara bukan cuma liburan sendiri, saudara bisa bawa orang lain liburan gitu loh saudara ya. Ya, kenapa? Karena Tuhan akan bawa naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Karena dia tahu orang-orang ini ketika ada di atas, dia tidak cuma mikirin diri sendiri. Yang siap dipakai Tuhan jadi pembawa api revival. Tepuk tangan yang buat Tuhan kita, haleluya. Siapa lagi saudara? Di bawahnya Daniel. Daniel ini waktu zaman masih kerajaan Babel. Firman Tuhan katakan ya, bahwa Daniel pasal 9, sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku. Dan seterusnya. Daniel ini juga berdiri bagi bangsanya. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di Daniel pasal yang ke-10, dia dapat mendapatkan banyak penglihatan. Termasuk penglihatan-penglihatan tentang akhir zaman. Hari ini jangan berarti pulang dari rumah ya, saudara langsung doa buat bangsa supaya dari staf jadi manajer. Jangan saudara ya. Itu motivasinya salah. Ya. Tapi karena saudara tahu bahwa saudara tidak bisa berdiam diri. Kenapa? Klik selanjutnya Kak. Karena ada panggilan bagi saudara dan saya. Kitab Yehezkiel pasal 22 ayat 30 sampai dengan 31. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka ku timpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, ini latar belakang kenapa bangsa Israel ada dalam pembuangan selama 70 tahun. Kenapa? Karena detik-detik terakhir bangsa Israel ini hendak dibuang. Tuhan masih mencari saudara. Mencari orang-orang yang mau berdiri mempertahankan negeri itu. Tapi tidak ditemukan. Sehingga Tuhan buang mereka ke Babel. Hari ini ketika Tuhan mencari di tengah-tengah kota Depok. Ketika Tuhan mencari di tengah-tengah bangsa Indonesia. Orang-orang yang berdiri bagi bangsa ini, bagi kota ini. Saya berdoa saudara. Tuhan menemui saya dan saudara di sana. Amin. Setuju saudara ya? Berapa banyak yang mau ditemui Tuhan ketika dia sedang mencari? Boleh angkat tangan. Janji Bapak Ibu. Bilang kiri kanan, salaman. Janji ya. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, kita mau berdiri bagi bangsa kita. Nah, saudara firman Tuhan katakan apa? Ketika bangsa Israel ada di buangan, dalam pembuangan. Klik selanjutnya Kak. Ini bangsa Israel dalam pembuangan. Maka Tuhan sampaikan kepada nabinya, dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu, sebab kesejahteraan, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, kita harus berdoa bagi kota Depok. Jangan kalau macet ya, saudara maki-maki, saudara kutukin, jangan saudara ya. Ya, ada nggak yang kayak gitu saudara? Ya, waduh dimaki-maki, wali kotanya lah dimaki-maki, waduh Car Free Day juga bisa ke gereja gitu ya. Ya saudara, wah saudara jangan dimaki-maki, saudara. Diberkati, amin. Ya, berdiri berdoa, ya biar ada jalan tetap ke gereja walaupun ada Car Free Day saudara ya. Nah saudara,
Firman Tuhan katakan, usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Jadi bahkan bangsa Israel dalam pembuangan pun, Tuhan katakan engkau harus berdoa untuk tempat engkau dibuang. Kenapa? Kalau tempat itu sejahtera, engkau pun juga akan sejahtera. Saudara, rumah saya itu masuk ke dalam satu belokan dari jalan utama. Jadi ada jalan utama, ini masuk ke dalam dulu. Ya, mungkin sekitar 100 meter, baru sampai ke perumahan saya. Nah saudara, di belokan itu ada anak-anak muda suka nongkrong. Ya, anak-anak muda yang jobless ya. Ya, mereka suka ngatur-ngaturin parkir yang mau belok. Ini saya pindah ke sana sekitar mungkin 10 tahun lalu. Ya, orang biasanya ngasih 500. 10 tahun lalu saudara, ngasih 500. Saya 10 tahun lalu udah ngasih 2.000 saudara ya. Wah, ngasih 2.000 saya. Kenapa? Kenapa saudara? Karena begini loh. Ini kan anak-anak muda ya saudara, nggak ada kerjaan. Saya mau nanya, kalau mereka sampai kelaparan, yang terancam termasuk rumah siapa? Rumah saya. Tiba-tiba kemalingan, ada ikan goreng hilang gitu saudara. Saudara, jadi ketika saya memberkati mereka, saya tahu bahwa saya sedang mengusahakan juga kesejahteraan mereka yang lagi nggak punya kerjaan. Ya, ngerti sampai sini saudara? Itu paradigmanya. Jadi saya berkati mereka saudara. Ya ada orang yang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Ya, sampai saudara, ya itu markup proyek sampai ribuan persen di markup dikumpulin buat diri sendiri. Ya dipikir hidupnya bakalan happy. Saudara, kalau dia tidak menjadi berkat bagi sekelilingnya, maka berkat dia nggak lama juga bakalan hilang saudara. Kenapa? Karena kesejahteraan kota kamu itu adalah kesejahteraanmu juga. Saudara, sudah mungkin tahu salah satu negara yang belum lama ini sering muncul dengan berita tentang kriminalitas yang cukup tinggi. Salah satunya saudara, kasus perkosaan sangat besar. Ya, ini salah satu negara yang memang agamanya penyembah berhala, yaitu di India. Saudara, itu beritanya banyak banget saudara. Sampai salah satu kasusnya, ini salah satu kasus ya saudara. Ada seorang wanita naik angkutan umum, dia sendirian. Di dalam angkutan umum itu ada beberapa pria yang tidak kenal sama sekali satu sama lain. Entah mengapa, tiba-tiba saudara, pria-pria yang tidak kenal satu sama lain termasuk supirnya, mereka bersepakat dalam satu roh memperkosa wanita itu saudara ya. Satu roh jahat maksudnya saudara ya. Saudara, itu kejadian nyata di India. Dan ada banyak cerita yang waduh gak masuk akal, absurd yang gak make sense. Itu terjadi. Bayangin saudara, tidak saling kenal, tiba-tiba sepakat bisa rame-rame saudara. Saudara, catat baik-baik. Kalau saudara dan saya tidak berdoa untuk lingkungan kita, tidak berdoa untuk kota kita, tidak berdoa untuk kebaikan negara kita, lalu tiba-tiba kita tertimpa celaka dan saudara marah-marah saudara. Jangan-jangan memang selama ini kita gak pernah doain gitu loh saudara. Halo? Berarti kalau saudara rindu, saudara tidak ketakutan anak saudara jam 9 malam masih di pinggir jalan, maka saya dan saudara harus berdiri bagi kota ini, bagi bangsa ini. Yang setuju katakan amin. Yang mau tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Ya. Jangan cuman mikirin tagihan jatuh tempo, jangan saudara. Berdiri bagi banyak orang. Kalau saudara mau berdiri, Tuhan akan bawa kita naik. Amin. Karena hanya orang-orang yang memikirkan orang lain lah yang Tuhan percayakan posisi-posisi penting. Dan saya berdoa sungguh-sungguh di masa revival ini, Pentakosta ketiga ini saudara. Banyak anak-anak Tuhan, termasuk saudara yang hari ini hadir di tempat ini, akan Tuhan pakai untuk membawa kesejahteraan bagi Indonesia, bagi kota ini, bagi banyak provinsi. Tuhan pakai saudara, terus naik saudara, dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Yang mau dipakai Tuhan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Nah saudara gak sampai situ. Ya. Satu kali saya sedang belok masuk ke gang rumah saya. Itu mulai gerimis, saya tahu saudara mulai gerimis. Itu kalau mau hujan lagi gerimis. Itu jalanan tiba-tiba motor itu kayak ini saudara.
kayak lagi di sirkuit ya saudara. Kencang semuanya saudara. Wah, kalau hujan baru berhenti saudara ya. Di bawah jembatan layang, ya, berhenti bikin macet ya. Tapi menjelang hujan, waduh saudara. Jadi pembalap semuanya saudara ya. Ngebut ya, karena takut kehujanan. Nah, lagi gerimis. Saya ingat waktu itu saya mau belok kiri. Sebelum belok, saya pasang sen, saya lihat di spion nggak ada, kosong ya, nggak ada motor. Saya mau belok, tiba-tiba muncul motor ngebut saudara. Kemungkinan takut kehujanan juga Bapak Ibu ya. Ngebut, dia ngerem mendadak karena saya belok, dia hajar itu spion sampai patah. Lalu dia jatuh, kubrak. Dia jatuh, wah dia marah-marah saudara. Dia marah-marah, dia telepon. Bang, gue ditabrak mobil. Dalam hati saya, perasaan gue yang ditabrak gitu ya. Kok dibilang dia ditabrak ya? Saya nggak tahu dia nelfon saya, jangan-jangan nelfon Hercules lagi saudara. Wah, saya ditabrak mobil, waduh saudara. Tapi yang luar biasa saudara, ya. Di belokan itu saudara, ya. Khusus di belokan itu, saya akamsi saudara. Anak kampung sini, kenapa? Karena di belokan itu saksi matanya, anak-anak muda yang tiap hari saya berkati tadi, ya. Tiba-tiba mereka bilang, kagak, lo yang salah. Akhirnya saya nggak jadi diperes saudara ya. Ya, karena memang ya kalau motor lawan mobil pasti yang salah mobil saudara ya. Tapi puji Tuhan hari itu ada orang-orang yang ya saya sudah bangun hubungan saudara ya. Tiba-tiba mereka belain saya gitu ya. Wah ternyata benar ya. Ketika saya mengusahakan kesejahteraan daerah saya, itu kesejahteraan saya juga saudara. Ya, saudara hari itu tiba-tiba dibalik. Tapi tetap saudara, karena punya belas kasihan saya bilang, Pak ini yang jatuh apa nih Pak? Dia bawa barang-barang baru beli. Udah Pak saya bayar semuanya. Ya. Walaupun saya udah dibelain saudara, tetap sebagai anak Tuhan saudara ya. Kalau bisa memberi kita memberi. Saya beli semuanya saudara. Ya. Nah saudara oleh karena itu saya berdoa hari ini paradigma kita mau diubah. Yang setuju katakan yes. Ya, saudara jangan lagi berpikir tentang diri sendiri, mulai berdiri bagi orang lain. Saudara saya yakin percaya yang saudara-saudara yang karyawan. Ketika saudara datang ke kantor saudara, tahukah bahwa itu adalah ladang misi saudara? Halo? Ya. Yang sedang kuliah, tahukah bahwa kampusmu itu adalah ladang misimu? Ketika engkau menjejakkan ke pintu gerbang, engkau harus berdoa, Tuhan, hari ini kepada siapa aku diutus? Saya ulangi Bapak Ibu. Engkau yang bekerja, ya, yang masih kuliah. Ketika engkau masuk pintu gerbang kantor, ketika engkau masuk pintu gerbang kampusmu, kau tanya, Tuhan, kepada siapa aku hari ini diutus? Karena saya yakin dan percaya, Tuhan tidak dengan saudara sia-sia mengutus saudara ke tempat itu. Dimanapun saudara ditempatkan, pasti ada rencana Tuhan bagi jiwa-jiwa di sana untuk terima terang Kristus itu yang ada dalam hidup saudara. Amin. Ya. Nah saudara oleh karena itu pastikan saudara memiliki ini. Klik selanjutnya Kak. Modal saya dan saudara menjadi pembawa api revival tidak ada yang lain. Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya tadi pagi saya bicara tentang hubungan intim dengan Tuhan. Saudara ketika engkau sedang di jalan jangan sampai putus hubungan. Ya saya seringkali lagi nyetir tiba-tiba nangis. Saya di kantor Bapak Ibu. Ketika saya ke kamar kecil, kebetulan toiletnya agak pisah dari kantor. Selesai dari toilet saya tidak langsung balik ke ruangan. Saya bahasa roh dulu, jalan. Doa bahasa roh. Kenapa? Karena kalau saya tidak punya Yesus, tidak ada yang bisa saya berikan bagi dunia ini. Betul Bapak Ibu ya? Nggak ada ceritanya saudara bisa jadi berkat. Kalau engkau nggak punya hubungan intim dengan Tuhan Yesus saudara. Makanya saudara ketika Petrus ya bersama Yohanes ada di pintu gerbang indah di bait Allah. Kemudian ada orang yang minta sedekah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk bait Allah, ia meminta sedekah. Nah saudara, kan tadi saya bilang ya, waktu kita masuk ke kantor tanya Tuhan kepada siapa engkau utus hari ini. Saudara, mungkin sebelumnya kalau ketemu orang model kayak gini saudara, Petrus bilang, jangan dong hepeng gitu saudara ya. Mungkin kayak gitu ya. Saudara tetapi ketika dia sudah penuh dengan Roh Kudus dan dia punya hati bagi jiwa-jiwa, maka ketika dia ketemu orang yang seperti ini,
Dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan hari itu, pria yang dari lahir, catat baik-baik Bapak Ibu, dari lahir lumpuh, dia bangkit dan berjalan. Dia belum pernah belajar berjalan seumur hidup. Karena dia lumpuh dari apalah? Lahir. Sebelumnya, ketika Bapak Ibu dengar orang sakit, mungkin Bapak Ibu menghindar, takut ketularan gitu saudara ya. Tapi mulai hari ini, itu panggilan bagi saudara dan saya. Satu kali saya naik taksi, sebelum sampai tiba-tiba supir taksi curhat, aduh pinggang saya sakit nih. Karena nyetir terus jarang minum. Begitu sampai, Pak, saya doain dulu ya Pak. Saya tumpang tangan atas supir taksi ini, dia nangis saudara. Karena bukan cuma masalah kesembuhan, kan, tapi sambil tumpang tangan, saya penginjilan dulu. Jadi rada panjang doanya saudara ya. Sambil penginjilan saudara. Ya, saudara, ada panggilan yang berbeda dari hidup saudara sebelumnya. Sebelumnya model kayak gini dihindari. Sama seperti ketika ada orang Samaria saudara yang melihat seorang yang diserang penyamun. Yang lain menghindari. Bahkan imam pun menghindari tapi dia mendatangi. Mulai hari ini saya percaya ada perbedaan dalam hidup saudara. Ya, justru orang-orang kayak gini. Yang mental health kan biasanya saudara jadi public enemy ya saudara. Sudah datengin. Orang-orang hindari, sudah datengin. Karena kenapa? Karena saudara tahu dia butuh Tuhan Yesus. Amin. Ya. Ayat terakhir. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu ia memegang tangan kanan orang itu yang membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, berjalan kian kemari, ya, memuji, melompat-lompat serta memuji Allah. Hidup saudara dan saya mulai jadi berkat bagi orang lain. Apinya mulai menyebar saudara. Dan hari itu firman Tuhan katakan, Petrus kembali berkata-kata. Dan ketika dia berkata-kata, kalau yang pertama 3.000 orang, maka dalam Kisah Rasul pasal 4 berkata, tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira berapa? 5.000 orang laki-laki. Saudara, hari ini saudara tetap bisa menjadi dampak yang sama seperti Petrus. Kenapa? Karena follower saudara di IG aja ada ribuan, betul nggak saudara? Apalagi di sini yang influencer, yang followernya jutaan saudara ya. Waduh saudara, sekali dia mengeluarkan perkataan yang dari Roh Kudus, itu bisa jutaan orang bertobat loh saudara. Betul Bapak Ibu? Ya, hari ini Tuhan mau pakai saudara menjadi pembawa api itu. Yang siap dan mau katakan amin. Yang mau tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita, haleluya. Saya tutup dengan satu kesaksian Bapak Ibu. Ya, kan tadi Petrus itu kan awalnya hidupnya penuh dengan aib ketika dia menyangkal Yesus. Tiba-tiba Tuhan pulihkan perkataannya penuh kuasa. Saudara, saya dulu orang yang hidup penuh dengan aib. Karena saya dulu hidup bersama dengan para pemakai narkoba. Saya memakai narkoba saudara. Saya dugem, hidup dalam kegelapan. Dugem itu memang gelap saudara. Karena jarang ada dugem terang benderang kayak gini. Jarang saudara ya. Dugem biasanya ya kelap-kelip saudara ya, gelap. Nah saudara, hidup dalam kegelapan. Hidup saya penuh dengan aib. Ya saudara. Tetapi ketika ada satu orang yang berdiri bagi orang lain. Saya ingat ada kakak rohani yang tidak pernah berhenti melayani saya di kampus. Dia tidak cuma mikirin ya IPK-nya doang saudara ya. Dia mikirin jiwa-jiwa. Hari itu saudara, dia tiap kali undang saya nggak mau datang. Tiba-tiba satu hari dia undang saya ke sebuah KKR mahasiswa. Kali itu saya datang saudara. Kenapa? Karena saya tahu kalau KKR mahasiswa pasti ada mahasiswinya saudara ya. Jadi motivasinya salah saudara ya. Saya datang, saya duduk di paling belakang, di tempat yang paling gelap yang sengaja dimatiin supaya nggak ada orang duduk. Saya duduk di situ. Pembicaranya orang Australia, saudara. Tiba-tiba di tengah-tengah dia menyampaikan firman. Hati saya dijamah, saya menangis. Altar kalau saya maju, saudara. Saya maju paling ujung.
Dia mulai mendoakan satu-satu. Pas berhenti di saya, tiba-tiba dia parkir, saudara ya. Dia nubuatkan. Waduh, saya malunya bukan main, saudara. Ya karena saya di kampus itu kan macam kampus, saudara. Walaupun macam ompong ya, saudara. Waduh, tiba-tiba didoain tuh saya malunya bukan main. Orang kan didoain seneng ya. Saya malu, saudara. Saya melihat kamu berdiri di depan anak-anak muda. Memakai baju putih. Waduh, di mana? Apa di sorga gitu, saudara. Sudah saya malunya bukan main. Sampai besoknya ke kampus saya gak berani ketemu orang. Yang kemarin ikutan ibadah itu. Singkat cerita saudara. Satu kali tiba-tiba saya berdiri di depan ribuan anak-anak muda pakai baju putih. Kenapa mereka pakai baju putih, saudara? Karena mereka datang pakai seragam, ikut racing the standard, saudara. Ya, dulu saya yang penuh aib, yang dugem, narkoba, hidup bebas. Aib saya ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Dan tiba-tiba saya bisa jadi berkat bagi ribuan orang, saudara. Apa yang dinubuatkan itu terjadi, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, haleluya. Saudara, saya tidak peduli separah apapun masa lalu saudara. Kalau saya dulu pingin bunuh ayah saya, saudara. Ya, saya punya cita-cita di agenda saya. I wanna kill my father. Itu cita-cita saya, saudara ya. Saya nulis waktu masih kecil, saudara ya. Nanti kalau udah gede gue bunuh loh. Itu saya dulu, saudara. Tapi ketika Tuhan pulihkan saya adalah orang yang, maaf saudara, membersihkan kotoran ayah saya ketika dia terbaring sakit berbulan-bulan di rumah sakit. Karena api revival, api pengurapan Roh Kudus mengubah hidup saya. Dan hari ini saudara, api yang sama itu juga untuk saudara. Because revival begins with you. Tepuk tangan meriah buat Tuhan. Mari saya undang para pemuji penyembah boleh maju ke depan. Saudara, hari ini dunia membutuhkan Yesus. Kata Petrus, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Saudara, mereka membutuhkan Kristus yang ada dalam hidupmu. Tapi bagaimana mungkin ketika engkau simpan semua untuk dirimu sendiri? Ketika saudara simpan buat dirimu sendiri segala sesuatu. Hari ini ada panggilan bagi saudara dan saya. Untuk tidak hanya memikirkan diri kita dan keluarga kita. Tapi berdiri bagi kota dan bangsa kita. Mari sama-sama tundukkan kepala. Ada panggilan saudara dari mereka yang ada di dalam kegelapan. Orang yang lumpuh sejak lahir ini saudara. Itu seperti orang yang lahir tanpa kenal Kristus, lumpuh sejak lahir. They need you. Dan tahukah saudara, orang-orang yang rohaninya lumpuh sejak lahir, itu ada di sekitar saudara, it's among you. Jangan-jangan selama ini mata kita dibutakan saudara. Tapi saya yakin hari ini saudara akan cari mereka. Kenapa saudara cari mereka? Karena Tuhan terlebih dahulu sudah cari saya dan saudara. Amin. Temui mereka. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi akan kuberikan kepadamu. Ada